pagi Pak. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Jadi maksud pertemuan hari ini dalam rangka persiapan untuk melaksanakan kegiatan supervisi akademik ya Pak. Di mana nanti saya minta izin untuk melaksanakan pengamatan terkait pelaksanaan pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas nanti Pak. Siap. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu rekan saya yang bernama Jana Mutakin. Beliau kebetulan mengampu mata pelajaran sistem kelistrikan sepeda motor pada kelas 11 jurusan teknik sepeda motor. Jadi kegiatan supervisi akademik ini terdiri dari 3 tahapan, diantaranya praobservasi, di mana dalam kegiatan praobservasi ini nanti kita sharing mengenai persiapan apa saja yang sudah Bapak lakukan yang terkait pelaksanaan pembelajaran kelas nanti. Terus yang kedua, observasi, nanti saya minta izin untuk mengamati pada saat nanti Bapak melakukan pembelajaran di kelas. Yang ketiga, nanti ada pelaksanaan pasca observasi, itu terkait nanti evaluasi dan refleksi setelah dilaksanakan proses pembelajaran Bapak nanti di kelas, seperti itu Pak. Yang kedua, mungkin perlu saya sampaikan mengenai tujuan pelaksanaan supervisi akademik ini, diantaranya adalah memenuhi salah satu tugas saya sebagai guru penggerak dalam kegiatan pendidikan guru penggerak mengenai pelaksanaan supervisi akademik Pak. Yang kedua, tujuan supervisi ini bukan berarti saya mencari pembenaran atau mencari kekurangan Bapak terkait pelaksanaan pembelajaran nanti. Tapi di sini tujuannya adalah untuk mengembangkan kompetensi kita sebagai seorang guru dalam pembelajaran. Jadi di sini saya akan mengamati sekalian sama-sama belajar mengenai proses pembelajaran nanti di kelas. Baiklah Pak, untuk pertanyaan pertama terkait nanti proses pembelajaran di kelas, persiapan apa saja yang sudah Bapak lakukan? Baik, terima kasih sebelumnya Pak Ilham. Saya berkesempatan untuk belajar bersama dengan beliau. Saya mengapresiasi beliau sudah maju ke tahap hampir selesai mungkin di guru penggerak ini. Mudah-mudahan semua tugas yang ditugaskan beliau itu diberi kelancaran. Dan pada kesempatan ini apresiasi juga dan suatu kebanggaan mungkin bisa bersama dengan beliau, bisa sambil belajar juga ke beliau mengenai atau menjadi guru penggerak gitu ya, khususnya di SMK 6 ini. Baik, terkait dengan persiapan yang akan dilaksanakan sebelum masuk ke kelas, seperti biasa sebelum masuk ke kelas itu tentunya menyiapkan materi yang akan disampaikan, kemudian media, alat praktek dan juga LKPP mengenai materi yang akan dipelajari pada waktunya nanti di kelas. Terus materi yang nanti Bapak berikan pada siswa itu produknya apa Pak? Pelajaran apa Pak? Baik, untuk materi pelajarannya itu pemeliharaan kelistrikan sepeda motor kelas 11 Pak. Nah, dari materi yang nanti akan Bapak sampaikan, tujuan dalam pembelajaran yang nanti akan Bapak capai itu apa aja Pak? Baik, tujuan yang diharapkan dicapai pada semua peserta ini ada 3 mungkin Pak ya. Yang pertama mengenai pengetahuan, yang kedua mengenai keterampilan, dan yang ketiga mengenai sikap. Adapun mengenai pengetahuan, tentunya seluruh peserta didik itu mampu memahami mengenai bagaimana cara melakukan perawatan pada sistem kelistrikan sepeda motor. Kemudian yang kedua, keterampilannya diharapkan semua peserta didik juga dapat melakukan perawatan secara mandiri pada sistem kelistrikan sepeda motor. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu mengenai sikap, itu dapat berperan aktif memberikan pendapatnya di kelas pada khususnya di mata pelajaran kelistrikan sepeda motor. Terus untuk metode yang digunakan, strategi yang digunakan pada saat nanti pembelajaran Bapak nanti di kelas, metodenya menggunakan apa Pak? Baik, adapun
metode yang digunakan pada saat nanti di kelas itu yaitu project based learning atau problem based learning, yang mana digabungkan mungkin dengan ceramah dan juga diskusi kelompok gitu. Oke. Jadi metode yang nanti Bapak gunakan itu problem based learning dengan mengkombinasikan diskusi kelompok. Diharapkan nanti dengan kegiatan praktik keaktifan siswa bisa tersalurkan Pak ya, seperti itu. Terus sikap siswa dalam berpikir kritis atau berkontribusi mengeluarkan pendapat dalam suatu kelompok itu bisa dicapai oleh siswa, seperti itu Pak ya. Terus harapan yang Bapak sampaikan sesuai dari tujuan yang tadi Bapak paparkan dari sikap pengetahuan, mungkin nanti siswa dapat memahami dan mampu menjelaskan sistem kelistrikan sepeda motor ya, seperti itu. Terus mungkin dari keterampilan melalui kegiatan praktik, siswa diharapkan mampu melakukan perawatan dan perbaikan sistem kelistrikan sepeda motor ya, seperti itu. Terus yang ketiga, dari segi sikap, karena adanya kegiatan diskusi kelompok, mungkin di sini siswa dapat berpikir kritis, saling menghargai pendapat, dan mungkin saling berkontribusi dalam kegiatan berkelompok gitu Pak. Kita masuk ke identifikasi langsung Pak. Nah, terkait pelaksanaan pembelajaran yang nanti Bapak akan laksanakan, kira-kira kendala apa aja Pak yang Bapak hadapi nanti Pak? Baik, karena di SMK 6 Garut itu jurusan TBSM mayoritas itu laki-laki, jadi keaktifan laki-laki mungkin lebih dari perempuan ya. Jadi untuk mengkondisikan peserta didik itu agak sedikit memerlukan waktu gitu Pak ya, yang cukup lama. Jadi tergunakan waktunya pertama untuk mengkondisikan kelas terlebih dahulu. Adapun yang kedua mungkin ya karena kebanyakan laki-laki juga keaktifan dari masing-masing peserta didik itu berbeda-beda gitu ya. Jadi untuk memancing keaktifan dari masing-masing peserta didik itu memerlukan waktu juga untuk bisa berkontribusi dalam pembelajaran nantinya. Iya Pak. Jadi sebagaimana yang kita ketahui Pak ya, untuk siswa atau jurusan teknik sepeda motor itu mayoritas semua laki-laki ya. Jadi untuk tingkat keaktifannya itu luar biasa Pak ya. Jadi membutuhkan energi yang cukup banyak itu untuk mengkondisikan siswa sehingga proses pembelajaran berjalan dengan aman, nyaman, dan menyenangkan, seperti itu Pak ya. Terus terkait tadi kendala yang Bapak hadapi ketika nanti Bapak akan melakukan pembelajaran, kira-kira solusinya seperti apa Pak? Baik, adapun solusi yang akan dilaksanakan ketika menghadapi kendala-kendala yang demikian tadi disebutkan, tentunya akan melakukan atau mempersiapkan poin-poin yang tentunya akan memancing peserta didik itu supaya bisa berkontribusi dan juga bisa mengkondisikan dirinya secara mandiri gitu ya. Yang pertama mungkin dari segi persiapan dari saya pribadi, menyiapkan video-video pembelajaran yang menarik perhatian dari setiap peserta didik. Tentunya tidak akan membuat jenuh dari setiap peserta didik. Kemudian menyiapkan alat dan bahan sesuai dengan rasio jumlah peserta didik yang ada di SMK 6 ini. Tentunya dengan demikian tidak dalam satu alat atau dua alat semua siswa bergerombol di situ. Adapun mungkin kalau misalkan masih alatnya belum memenuhi, tentunya secara bergantian saja, tidak saling bergerombol nantinya ketika melakukan praktikum. Kemudian yang terakhir mungkin menyelipkan permainan-permainan supaya peserta didik itu tidak jenuh dalam pembelajaran. Mungkin seperti itu Pak. Ya, jadi tadi solusinya mungkin nanti ada kegiatan diskusi kelompok, di mana dalam kegiatan diskusi kelompok itu setiap siswa memiliki perannya masing-masing ya, sehingga
siswa aktif semua dalam kegiatan proses pembelajaran. Siapa kita? TBC. Siapa kita? TBC. Siapa kita? TBC. TBC. Juara, juara, juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pagi, pagi, pagi. Sudah sarapan ya? Dah. Sebelum memulai pembelajaran, anak-anak muridnya kita berdoa dulu. Silakan dipimpin satu orang satu berdoa. Duduk siap gerak. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sebelum dilanjutkan ke pengecekan kehadiran, silakan dicek dulu kondisi di sekitar tempat duduk kalian. Barangkali ada sampah dan masih juga catatan, silakan dibuang dulu ke tempat sampah dan ke baik, kalau tidak ada, silakan posisi duduknya dibenahi supaya nyaman. Coba di sana ada kursi. Baik, kita lanjut ke pengecekannya dengan kehadiran. Yang tidak hadir siapa aja? Ya, tidak dari Kemudian ya, ya. ini apa? Sakit. 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 Kemudian Rudi. Rudi. Jin. Kenapa Rudi? Tanpa pertama. Kenapa keterangan? Ada lagi? Rapid. 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 Sakit. Mama pasti cuma sakit. Apa lagi? Dari mana? Dari mana? Baik, kita doakan teman kita yang sakit. Semoga dia lekas sembuhkan ya. Baik, kita lanjut ke materi yang baik. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, yaitu mengenai bisikan instrumen ya, bisikan instrumen atau bisikan body, yang mana pada minggu kemarin kita sudah mempelajari atau sudah memberikan materi mengenai fungsi dan komponen dari sistem penerangan atau bisikan body ya. Adapun pertemuan sekarang masuk ke praktik ya, pembelajaran praktik. Praktek sebagaimana tadi disampaikan di kelas Pak ya, praktek. Nah, sekarang waktunya silakan nanti digunakan waktunya semaksimal mungkin. Adapun tujuan pembelajaran praktek pada pertemuan kali ini yaitu mengenai instrumen atau bisikan body, itu diharapkan kalian itu mampu melakukan perakitan secara mandiri nantinya dari bisikan lubang atau bisikan body sepeda motor ya secara mandiri.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Jenal. Selamat sore, Pak. Jadi alhamdulillah kita sudah melaksanakan supervisi kelas ya Pak, dan alhamdulillah berjalan lancar. Jadi dalam kegiatan supervisi kelas ini sudah saya sampaikan dari 3 tahapan, dari mulai pra observasi, terus observasi pada saat supervisi kelas, dan sekarang pasca observasi. Jadi untuk percakapan hari ini adalah kurang lebih mengenai evaluasi pembelajaran kelas yang sudah Pak Jenal lakukan gitu ya. Nah, dari percakapan pasca observasi ini, menurut Pak Jenal apa yang Bapak harapkan Pak? Baik, terima kasih Pak Irham. Setelah saya melaksanakan observasi atau setelah saya melaksanakan kegiatan pelajaran di kelas yang tentunya dilihat langsung oleh Bapak gitu ya, tentunya yang saya harapkan yaitu menerima masukan dan juga perbaikan dari Bapak terkait proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi gitu ya, dari segi mana Bapak sebagai pengamat internal lah bisa dibilang seperti itu. Mungkin seperti itu Pak yang saya harapkan. Saya pikir selama pelaksanaan pembelajaran Pak Jenal sudah luar biasa baik ya Pak ya. Cuman ada pertanyaan lagi, bagaimana perasaan Bapak nih setelah melaksanakan kegiatan belajar tadi siang? Baik, adapun perasaan saya setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang langsung diamati oleh Bapak tadi, alhamdulillah merasa lega gitu ya pertama. Kemudian merasa nyaman juga gitu ya, karena salah satu kewajiban saya sebagai seorang pendidik tentunya sudah terlaksana gitu ya. Kemudian perencanaan yang sebelumnya dipersiapkan alhamdulillah sudah terlaksana sebagaimana yang telah direncanakan. Mungkin seperti itu Pak. Lalu dari strategi yang sudah Bapak sampaikan pada saat kita melakukan percakapan pada pra observasi, apakah sudah sepenuhnya Bapak laksanakan pada saat pembelajaran tadi siang Pak? Baik, adapun nih rencana yang sebelumnya diskenariokan gitu ya, setelah tadi dilaksanakan alhamdulillah sudah terlaksana sesuai skenario. Namun ketika di lapangan mungkin ada sedikit yang di luar skenario yang ditentukan Pak ya, karena mungkin melihat dari karakter peserta didik itu sendiri tidak bisa disetting begitu saja Pak ya. Apalagi mereka semua merupakan makhluk hidup yang memang berkembang gitu ya, baik secara pengetahuan, keterampilan dan sikap mereka itu sendiri gitu Pak. Seperti itu ya Pak ya. Terus terkait tujuan pembelajaran dari mulai pengetahuan, keterampilan maupun sikap, apakah pada saat pelaksanaan pembelajaran tadi sudah tercapai belum Pak menurut Bapak? Baik, adapun tujuan yang sebelumnya disampaikan kepada peserta didik Pak, menurut saya pribadi tujuannya sudah tersampaikan dengan maksimal gitu Pak ya. Adapun nantinya mungkin ada sedikit tambahan waktu untuk melakukan kegiatan pembelajaran setelah kegiatan atau pertemuan tadi. Ya. Selama proses pembelajaran yang Bapak laksanakan tadi, hal-hal baik apa Pak yang Bapak harus pertahankan dan yang harus diperbaiki? Baik, adapun hal-hal yang menurut saya pribadi sudah bagus itu dan harus dipertahankan, itu yang pertama dari segi persiapan Pak ya. Dari segi persiapan memang bukan hanya untuk kegiatan ini saja gitu kan, namun dari setiap kegiatan pembelajaran, dari segi persiapan baik itu materi, bahan ajar, kemudian alat praktek dan juga LKPD itu harus maksimal mungkin disiapkan gitu ya. Nah itu yang menjadi poin penting menurut saya yang harus dipertahankan. Kemudian yang harus diperbaiki Pak ya, yang harus diperbaiki mungkin yang saya rasakan dari pengkondisian kelas Pak ya, karena berkaitan dengan
peserta didik yang ada di jurusan TBSM ini mayoritasnya laki-laki, jadi memerlukan teknik atau cara khusus yang harus terus-menerus dikembangkan Pak, supaya lebih menarik lagi di setiap pertemuannya gitu Pak. Iya. Seperti yang kita ketahui, untuk siswa jurusan teknik sepeda motor itu mayoritas kan laki-laki ya Pak ya. Iya. Jadi cenderung keaktifan siswana lebih lah, super, jadi membutuhkan energi yang ekstra gitu ya Pak ya. Terus dari perbaikan-perbaikan yang barusan Bapak sampaikan, menurut Bapak rencana untuk memperbaiki kekurangan itu bagaimana Pak? Baik, adapun rencana yang akan dilakukan oleh saya pribadi terkait dengan perbaikan kegiatan belajar mengajar yang tadi dilaksanakan, yang pertama itu sharing dengan guru sesama mata pelajaran atau guru TBSM, baik itu melalui secara langsung di SMK 6 ataupun lintas sekolah gitu ya, yaitu melalui kegiatan musyawarah guru mata pelajaran gitu, khususnya di TBSM. Kemudian yang lainnya bisa dipelajari baik itu melalui sosial media ataupun platform yang lain, bisa itu YouTube ataupun yang lainnya. Mungkin seperti itu Pak. Jadi untuk mengembangkan kompetensi itu tidak selalu ada kegiatan sharing aja Pak ya, jadi melalui platform digital juga itu bisa diakses kapan saja di mana saja Pak ya, seperti itu. Nah, dari rencana-rencana yang Bapak sampaikan barusan, kira-kira kapan akan Bapak laksanakan Pak? Baik, adapun rencana yang barusan disampaikan itu insya Allah dimulai dari sekarang Pak ya. Iya betul. Dimulai dari sekarang kita sedang melaksanakan sharing juga. Kemudian di sini juga sering berkumpul dengan guru-guru khususnya TBSM. Kami juga sering sharing begitu mengenai kelas ataupun sekolah ataupun yang lainnya ini. Begitupun yang lainnya bisa nanti dipelajari secepatnya Pak ya, dengan mengakses ya platform-platform yang Bapak sebutkan tadi Pak ya, khususnya di waktu-waktu yang senggang gitu bisa dimanfaatkan untuk baik membaca ataupun mengikuti seminar-seminar yang banyak sekarang ini dilaksanakan ya, di berbagai media. Nah, selanjutnya ukuran keberhasilan Bapak terkait rencana-rencana perbaikan yang akan dilakukan nanti Pak ke depannya gitu. Baik, untuk tujuan yang keberhasilannya atau indikator keberhasilan dari tujuan pembelajaran itu bisa dilihat dari tujuan yang diserap atau yang diampu atau yang ditunjukkan oleh peserta didik Pak ya. Iya. Atau yang diserap oleh peserta didik. Kalau misalkan tujuan yang disampaikan itu bisa diserap semaksimal mungkin oleh peserta didik, misalkan dalam hal pengetahuan peserta didik mampu memahami sistem kelistrikan, kemudian dari segi keterampilan peserta didik mampu melaksanakan, dan juga dari segi sikap peserta didik mampu berkontribusi dan berpikir aktif dan juga kritis. Nah, itu semua menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas itu dapat dikatakan berhasil Pak ya. Adapun seperti itu tujuan yang atau indikator yang bisa dilihat dari peserta didik. Terkait rencana-rencana perbaikan yang nanti akan Bapak lakukan dalam hal daya dukung nih, siapa saja yang Bapak mungkin libatkan nanti? Baik, untuk daya dukung sendiri khususnya di TBSM tentunya akan melibatkan orang terdekat Pak ya. Orang terdekat khususnya di guru-guru TBSM. Kemudian dari luar juga akan meminta bantuan dan juga sharing, yaitu tentunya melalui MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran teknik bisnis dan sepeda motor, mungkin seperti itu Pak. Iya. Ya mungkin dalam proses pelaksanaan pembelajaran ada yang namanya budaya positif Pak ya. Jadi di sana kita buat keyakinan kelas yang sudah disepakati antara guru dengan
siswa. Jadi saat pembelajaran itu bisa berjalan dengan kondusif, aman dan nyaman Pak, mungkin itu. Terus mungkin yang kedua, adanya pelaksanaan ice breaking Pak, atau permainan-permainan tidak hanya dilaksanakan pada awal pembelajaran. Di tengah pembelajaran juga bisa dimasukkan ice breaking. Tujuannya agar siswa tidak jenuh selama pembelajaran ataupun mengembalikan fokus siswa pada proses pembelajaran, mungkin seperti itu Pak. Untuk untuk percakapan hari ini saya kira dicukupkan sekian Pak. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan untuk kedepannya proses pembelajaran yang mungkin nanti Bapak atau saya laksanakan berjalan dengan lancar sesuai rencana dan dapat mengembangkan kompetensi khususnya pada peserta didik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.